Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fid din rahimakumullah, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada hari ini insyaallah taala kita akan masuk hadis nomor ke 32. Hadis nomor ke-32. Hadis yang sangat pendek masyaallah, tapi ini menunjukkan di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, tenang. Hadis ke-32 buka. Yang buka tangannya, bukan mulutnya. Mulutnya diam. Mulutnya dikunci. Hadis ke-32. Hadis ini kata para ulama sangat luar biasa pendeknya, tapi dari sini menunjukkan kemukjizatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mukjizat yang Allah azza wa jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat yang ringkas, sangat singkat, tapi mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Mengandung makna yang sangat dalam dan luas. Karena itu banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat itu ringkas-ringkas, singkat-singkat, tapi maknanya luar biasa luasnya. Salah satunya hadis ini. Salah satunya hadis ini pendek masya Allah, tetapi dari hadis dari hadis inilah keluar berbagai macam kaidah fikih. Dari hadis ini keluar banyak luar biasa kaidah usul fikih lebih tepatnya, yang itu menjadikan seseorang bisa mendapatkan jawaban dari setiap apapun permasalahan yang baru. Jadi setiap apapun permasalahan kontemporer, dari kaidah-kaidah usul fikih itulah bisa dilihat apakah ini dibolehkan atau tidak, apakah ini hukumnya halal atau haram, apakah ini hukumnya mubah atau makruh, dan seterusnya. Salah satunya pijakannya hadis ini nih. Pendek masya Allah, tapi mengandung makna yang sangat luar biasa luas dan dalam. Sekali lagi, ini di antara mukjizat yang Allah azza wa jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kalimat yang ringkas
padat, singkat, tapi sangat luas dan mendalam. Kita baca hadisnya. An Abi Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Nama terkenal siapa? Nama terkenalnya Abu Sa'id al-Khudri. Nama terkenalnya Abu Sa'id al-Khudri. Nama aslinya Sa'ad ibn Sinan. Nama aslinya Sa'ad bin Sinan. Tapi terkenalnya di para sahabat dan juga di ahli hadis, sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Nama aslinya Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Semoga Allah Azza wa Jalla meridainya. Qal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Daruqutni dan lain sebagainya dari banyak riwayat. Dari banyak periwayatan hadis. Yang pertama, kita bahas terjemahan dari darar dan dirar. Ada dua situ lah. La darara wala dirar. Lihat bahasa Arabnya. La darara wala dirar. Para ulama berselisih pendapat, berbeda pendapat mengartikan dua kata ini. Kata pertama darar, kata kedua pakai kasrah, dirar. Yang pertama darar pakai fathah, yang kedua pakai kasrah, dirar. Sebagian ulama mengatakan makna dua ini sebenarnya sama. Darar dan dirar aslinya sama sebenarnya. Diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penekanan. Ini pendapat pertama nih. Yang saya katakan tadi para ulama berbeda pendapat ketika menafsirkan hadis ini nih. Dari kata-kata darar dan dirar. Pendapat pertama mengatakan darar dan dirar itu aslinya sama, artinya sama sebenarnya. Tapi ada pengulangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk penekanan. Bisa difahami, Ibu? Nggak paham, Masya Allah. Darar dan apa tadi? Dirar. Saya katakan tadi ulama berbeda pendapat ketika menjelaskan, menafsirkan apa makna darar, apa makna dirar. Pendapat pertama saya katakan tadi sama. Nah, pendapat pertama mengatakan darar dan dirar itu artinya sama. Loh, kalau sama ngapain diulang Pak Ustadz? Kan gitu ya. Diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi berbeda lafadznya. Yang satu pakai fathah darar, yang satu pakai kasrah dirar, untuk penekanan kata sebagian ulama. Untuk penekanan. Maksudnya tidak boleh memberikan bahaya, pokoknya intinya. Intinya tidak boleh memberikan bahaya. Nah, ini pendapat pertama mengatakan bahwa makna darar dan makna dirar itu sebenarnya sama. Diulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk penekanan saja, tidak boleh menimbulkan bahaya, intinya itu. Kepada siapapun, mau kepada diri kita, mau kepada orang lain, mau kepada makhluk hidup, mau kepada siapapun, nggak boleh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan beda artinya antara darar dan juga dirar. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Satu fathah, satu kasrah Pak Ustaz. Ya, saya juga tahu, Masya Allah. Bedanya darar, ini pendapat kedua ya. Darar menurut sebagian ulama, makna darar menurut sebagian ulama
untuk diri kita. Tidak boleh membahayakan diri kita. Menurut sebagian ulama, ini pendapat kedua, berbeda maknanya dharar dan dirar, itu beda maknanya. Kalau dharar untuk diri kita. Kalau dirar berarti untuk siapa? Orang lain. Berarti artinya gimana tuh? Kalau itu tidak boleh menimbulkan bahaya untuk diri kita dan juga orang lain. Ini pendapat kedua. Dharar untuk diri kita, dirar untuk orang lain. Tidak boleh menimbulkan bahaya baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Ataupun untuk orang lain. Pendapat ketiga, makna dharar dan makna dirar berbeda. Makna dharar, kata sebagian ulama, tidak boleh memberikan bahaya dengan sengaja. Dirar ataupun tidak sengaja. Tidak boleh memberikan bahaya, madarat, iya, dengan sengaja ataupun tanpa disengaja. Tidak boleh memberikan bahaya dengan sengaja ataupun tanpa disengaja. Nah, ini paling tidak 3 dari sekian banyak pendapat ulama, ini 3 paling tidak, insyaallah. Intinya kalau kita lihat dari pendapat pertama yang mengatakan sama antara dharar dan dirar, dari pendapat kedua yang mengatakan dharar untuk diri sendiri, dirar untuk orang lain, pendapat ketiga mengatakan dharar itu dengan sengaja, dirar tanpa disengaja. Intinya dari 3 pendapat itu tidak boleh menimbulkan kemadaratan, tidak boleh menimbulkan bahaya, mau kepada diri kita kek, mau kepada orang lain kek, mau dengan sengaja, mau tidak sengaja, jangan pernah memberikan kemadaratan. Bisa dipahami, Ibu? Jadi pada hakikatnya perbedaan ulama ini sebenarnya intinya sama. Tidak boleh seorang muslim dan muslimah itu menimbulkan kemadaratan atau bahaya, mau bagi dirinya, mau bagi orang lain, mau disengaja, mau tidak, dan seterusnya. Jangan sampai seorang muslim dan muslimah itu memberikan kemadaratan. Kenapa? Karena seharusnya seorang muslim dan muslimah memberikan apa? Manfaat. Rasulullah SAW sampai mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan apa? Manfaat bagi orang lain, bukan menimbulkan madarat bagi orang lain. Bukan menimbulkan madarat bagi dirinya sendiri bahkan. Enggak, tapi sebaik-baik manusia, khairun nas, bayangkan. Anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang paling memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau bagi orang lain saja diberikan manfaat, apalagi untuk siapa? Apalagi untuk dirinya, karena nggak mungkin falsafah lilin dalam Islam. Menerangi sekitar tapi membakar dirinya, nggak mungkin, nggak boleh. Kalau bagi orang lain saja sudah menimbulkan manfaat, apalagi bagi dirinya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seorang muslim dan muslimah tidak bolehnya memberikan atau menimbulkan kemadaratan atau bahaya, baik itu untuk dirinya atau orang lain, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari kaum muslimin untuk memberikan kemadaratan, bahaya tanpa alasan yang dibenarkan. Tanpa alasan yang dibenarkan. Pertanyaan sekarang, apa saja hal-hal yang tidak dibolehkan untuk memberikan kemadaratan? Apa saja hal-hal yang tidak dibolehkan untuk memberikan kemadaratan? Hal-hal
yang tidak dibolehkan untuk memberikan kemudaratan. Yang pertama, tindakan yang murni tujuannya untuk menimbulkan bahaya atau mudarat. Tindakan yang murni tujuannya untuk menimbulkan bahaya atau mudarat kepada orang lain. Kepada orang lain. Ini yang pertama nih. Tindakan yang murni memang tujuannya untuk menimbulkan mudarat kepada orang, maka jelas hukum yang seperti ini diharamkan jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun." Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya apa? Darah kaum muslimin gak boleh ditumpahkan tanpa haknya, harta kaum muslimin gak boleh diambil tanpa haknya, kehormatan kaum muslimin gak boleh dicoreng tanpa haknya. Kenapa? Karena jelas ini pasti menimbulkan kemudaratan. Pasti ini memberikan kemudaratan, memberikan bahaya bagi dirinya dan juga kau bagi orang lain, jelas, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi yang sudah kita lewati kemarin, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah nggak mungkin pernah berbuat apa? Zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku menjadikan haram juga atas kalian kezaliman itu. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Karena kezaliman ini pasti akan memberikan kemudaratan kepada orang lain. Maka tindakan yang murni tujuannya untuk memberikan kemudaratan, menimbulkan bahaya untuk orang lain, jelas diharamkan dalam Islam. Jelas apa? Diharamkan dalam Islam. Contoh, mukul orang. Boleh nggak, Bu? Mukul nggak boleh lah, gampar gimana boleh, Bu? Toyor gimana? Nggak boleh itu semua, jelas itu memberikan kemudaratan semua. Mencaci maki orang, boleh, Bu? Hah? Kalau kepepet boleh kali, Pak Ustaz? Nggak boleh, benar ya? Kalau marah kepepet, nah kacau nih, hilang nih. Nggak boleh, perhatikan. Karena apa? Karena pasti hal tersebut akan memberikan kemudaratan kepada apa? Orang, bahkan kepada diri kita sendiri. Bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada siapa? Diri kita sendiri. Nah, dari yang pertama ini kita ambil contoh banyak nih. Dari yang pertama ini tindakan yang murni tujuannya untuk menimbulkan mudarat atau bahaya kepada orang lain. Contohnya yang pertama, dalam wasiat. Ini masih yang pertama contohnya ya. Contoh yang pertama yaitu tindakan yang murni tujuannya untuk menimbulkan bahaya atau mudarat kepada orang lain. Contoh pertama dalam wasiat. Allah berfirman dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 12. Surat keempat An-Nisa ayat ke-12. Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudar. Nah, ada kata-kata ghaira mudar. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan hutangnya dengan tidak memadaratkan ahli waris. Surat An-Nisa ayat ke-12. Ada kata-kata min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghaira mudar. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayarkan hutangnya yang tidak menyusahkan, tidak memadaratkan, tidak membahayakan ahli waris. Ibnu Abbas mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, menimbulkan madarat dalam wasiat termasuk dosa besar. Menimbulkan madarat, bahaya dalam wasiat termasuk apa? Dosa besar. Kemudian beliau membacakan ayat ini nih.
min ba'di wasiyyati yusa biha aw dainin ghaira mudhar. Coba saya mau tanya Bu, contoh wasiat yang di dalamnya ada kemadaratan, ada bahaya. Apa contohnya? Hah? Wasiat nih, saya mau ngasih wasiat kepada orang misal. Yang wasiat ini pasti akan ada kemadaratan, pasti akan ada bahaya nanti ke depannya. Contoh apa? Waris. Kenapa waris? Nah, ats-tsuluts wa-tsulutsu katsir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, wasiat yang paling banyak itu dibolehkan hanya berapa? Sepertiga. Dan sepertiga itu sudah banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, saya mau ngasih setengah dari harta saya. Enggak boleh. Tidak apa? Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena hukum Allah dan Rasulnya pasti yang terbaik. Karena hukum Allah dan Rasulnya pasti yang apa? Yang terbaik. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menetapkan sepertiga yang paling banyak itu, maka pasti di dalamnya penuh dengan kemaslahatan. Dan untuk mencegah ini pasti untuk mencegah kemadaratan yang timbul. Untuk mencegah bahaya yang timbul nantinya, subhanallah. Dia berwasiat kepada orang lain dengan harta yang lebih dari sepertiga hartanya. Nah, kan pasti nanti jatah dari ahli warisnya pasti nanti apa? Berkurang. Nah, pasti situ menimbulkan kemadaratan pasti, subhanallah. Contoh lain, wasiat yang di dalamnya adalah menimbulkan kemadaratan, melebihkan bagian ahli waris tertentu dari bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Sudah, nggak usah 2:1, sudah apa? Samain aja udah, semua laki perempuan, nggak boleh, haram hukumnya nih. Pak, kenapa? Karena pasti akan timbul kemadaratan di dalamnya. Perhatikan baik-baik nih, banyak dari kaum muslimin nih. Seakan-akan kemudian apa? Hukum Allah dan Rasulnya bukan hukum yang terbaik. Ketika Allah menentukan 2:1 laki dan perempuan, pasti di dalamnya penuh dengan hikmah, kan gitu. Akhirnya karena mengikuti hawa nafsunya, enggak, saya nggak mau ngikutin. Saya mau bagi ratai semua. Nggak boleh, haram hukumnya berarti. Kenapa? Karena ini wasiat yang jelas pasti akan menimbulkan kemadaratan. Baik kita tahu kemadaratannya atau kita nggak tahu kemadaratannya. Perhatikan baik-baik nih. Nggak ada madarat, Ustaz. Iya, ente nggak tahu kemadaratannya. Hukum Allah dan Rasulnya ketika dilanggar, pasti ada sesuatu kemadaratan. Baik kita tahu langsung atau kita tahu nantinya baru tahu, kan gitu. Ini contoh nih. Kemadaratan dalam apa? Wasiat. Dan ini banyak sekali, luar biasa. Ustaz, orang tua saya berwasiat seperti ini, gimana Pak Ustaz? Kalau saya nggak jalankan dosa, berarti saya wasiat. Nggak bisa. Wasiat itu harus mengikuti Allah dan Rasulnya, harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Kalau wasiatnya bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, wasiatnya nggak boleh dipakai, kata para ulama. Perhatikan baik-baik nih, karena banyak orang dari kaum muslimin ini wasiat dari mayit peninggalan, masa kita nggak jalankan, padahal wasiatnya sesuatu yang haram, nggak boleh dijalankan. Perhatikan baik-baik. Karena Allah dan Rasulnya harus menjadi hukum yang paling tertinggi dalam setiap muslim dan muslimah, bukan yang lain. Bukan yang lain disebutkan. Nah, ini contoh dalam apa? Wasiat. Contoh lain, kemadaratan murni, memang madarat tujuannya untuk menimbulkan kemadaratan dalam masalah rujuk ketika pernikahan. Dalam masalah apa? Rujuk ketika pernikahan. Dalam masalah rujuk ketika pernikahan, Allah berfirman ketika pernikahan. Rujuk, tahu rujuk ya? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 231. Surat kedua ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna dhiraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir masa iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Dan janganlah kalian tahan mereka dengan maksud yang jahat untuk menzalimi mereka.
Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Subhanallah. Jadi barang siapa yang bermaksud menimbulkan kemadharatan dalam masalah merujuk istrinya. Dalam masalah apa? Merujuk istrinya. Jadi dia sengaja dia. Dia misal ditalak sama suaminya. Kemudian ketika apa? Mendekati sudah masa iddahnya habis, kan ketika ditalak oleh suami, perhatikan penting ini. Ketika misal seorang istri ditalak oleh suami, bukan tiba-tiba berarti istri itu sudah lepas, jadi sudah bukan jadi istrinya. Karena ada namanya masa apa? Masa iddah, perhatikan. Thalathata quru, 3 kali quru. Ulama khilaf di situ. Apakah 3 kali haid atau 3 kali suci? Tolong di silent HP-nya, Bu. Apakah 3 kali quru itu 3 kali haid atau 3 kali suci? Pendapat yang lebih rajih 3 kali haid. 3 kali haid. Nah, ketika istrinya sudah mau mendekati yang ketiga, sengaja dia dirujuk lagi. Nanti begitu lagi. Nanti begitu lagi. Tujuannya apa? Untuk menyiksa istri tersebut. Ini nggak boleh, haram hukum. Jadi ini terjadi pada zaman jahiliyah. Dan ini terjadi pada zaman apa? Jahiliyah, subhanallah. Karena zaman jahiliyah tersebut talak itu nggak ada batasnya. Talak itu zaman jahiliyah nggak ada batasnya. Jadi suami mau talak kapan, mau rujuk kapan, mau berapa kali dan seterusnya. Islam datang mengatakan at-talaqu marratain. Talak itu cuma 2 kali, 3 paling banyak. Kalau lebih dari 2, ketiga kali berarti tidak boleh apa? Kembali. Ini zaman jahiliyah seperti ini terjadi. Lihat, Islam datang untuk membela kaum wanita, subhanallah, masalah ini. Nah, ini penting nih. Jadi ketika wanita dalam masa iddah, bukan tiba-tiba ngambil barang semua balik ke rumah orang tuanya, nggak bisa. Selama masa iddah dia masih apa? Istrinya. Perhatikan baik-baik sampai masa iddah itu selesai, kata para ulama. Ini disebutkan oleh para ulama. Nah, salah satu disebutkan oleh para ulama tentang masalah kemadharatan adalah ini nih. Ketika seorang suami mungkin dia benci sama istrinya, dia nggak suka sama istrinya, akhirnya ditalak. Nanti ketika mendekati masa iddahnya selesai, dia rujuk. Dia talak, mendekati masa iddah selesai, dia rujuk, dan seterusnya. Maka kemudian Islam mengatur tentang masalah apa? Hal tersebut. Tujuan intinya tidak lain tidak bukan tadi untuk apa? Untuk menyiksa istri tersebut sehingga mungkin nggak bisa menikah dengan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini disebutkan oleh Nabi tentang masalah ini. Yang ketiga, contoh ketiga, yang pertama wasiat, yang kedua masalah rujuk, yang ketiga dalam masalah ar-radha'ah, menyusui. Kemadharatan dalam masalah ar-radha'ah, menyusui. Dalam masalah menyusui. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 233. Surat kedua Al-Baqarah ayat 233. Ada kata-kata di situ, la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Jangan dari awal, dari tengah. 233. Janganlah seorang ibu menderita, memadharatkan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita, memadharatkan karena anaknya. Al-Imam Al-Mujahid ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, seorang ayah tidak boleh melarang wanita yang telah melahirkan, yaitu ibunya, untuk menyusui bayinya dengan tujuan membuat wanita tersebut bersedih hati. Atau Qatadah Az-Zuhri As-Sufyan berkata, jika seorang ibu, wanita yang telah melahirkan anaknya kemudian dicerai sama suaminya, misal seorang ibu yang dicerai oleh suaminya ridha dengan upah yang sama dengan wanita lain, maka ia lebih berhak untuk menyusui anaknya daripada wanitanya. Firman Allah Azza wa Jalla, wala mauludun lahu biwaladih, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Termasuk hal ini adalah jika wanita yang ditalak meminta untuk menyusui bayinya. Zaman dulu ketika seperti ini dengan upah standar, maka ayah si bayi tersebut harus mengabulkan permohonan wanita tersebut
baik wanita tersebut ada atau tidak. Kenapa? Karena pasti akan memberikan kemadaratan. Jadi bisa dua pihak nih. Bisa dua pihak nih. Misal seorang tadi tuh, seorang ayah mentalak istrinya. Ketika lahir nggak boleh sama suaminya, sama ayahnya untuk apa? Menyusui. Kenapa? Kita sudah talak sana. Anak yang bawa anak ente. Maka yang seperti ini kata para ulama, dia pasti akan menimbulkan kemadaratan dari ibunya. Pasti akan bersedih tentang masalah itu. Karena jelas yang paling berhak memberikan susuan ASI kepada anak tersebut adalah siapa? Ibunya kata para ulama tentang masalah ini. Ini dari satu sisi. Atau sisi yang lain memberikan kemadaratan dibalik. Anaknya akan mendapat kemadaratan. Apa contohnya? Seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya. Betul? Kalau tadi kebalik tuh, ibu yang mau menyusui anaknya tapi mungkin dilarang oleh mantan suaminya, naudzubillah. Yang ini kebalik. Anaknya tidak dapat susu ibunya karena ibunya zalim. Nah, ini banyak subhanallah, nanti kalau saya nyusui nanti nggak cantik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Nggak boleh, ini perhatikan baik, haram hukumnya, naudzubillah. Rasulullah SAW ketika Mi'raj, Isra dan Mi'raj, diperlihatkan seseorang yang apa? Wanita yang dipatok ularnya di payudaranya tersebut. Kenapa? Disebabkan kata malaikat Jibril, karena wanita-wanita tersebut tidak mau menyusui anak-anaknya. Tidak mau menyusui anak-anaknya karena tadi alasan yang bukan syar'i. Bukan ada uzur syar'i, bukan karena ada sakit, bukan karena ada uzur tertentu, enggak. Tapi karena apa? Takut hilang kecantikannya, takut hilang ininya dan seterusnya. Naudzubillah. Maka ular tersebut naudzubillah min dzalik akan mematuk dari wanita-wanita keburukan tersebut. Naudzubillah. Ini contoh dalam menyusui. Kemudian yang keberapa tuh? 4. Di antara kemadaratan yang murni, yang tidak boleh jelas dalam jual beli. Nah, dalam apa? Jual beli. Dalam jual beli. Makanya semua akad-akad di dalam Islam yang jual beli tersebut akan memadaratkan satu pihak diharamkan dalam Islam. Contoh riba. Betul ya? Riba. Zaman dulu itu ketika orang-orang jahiliyah ada beberapa macam praktek riba. Di antaranya menaikkan dari jenis barang. Misal zaman dulu ketika jahiliyah orang hutang dengan unta yang umur 4 tahun. Sudah jatuh temponya nggak bisa bayar, tayyib, kalau gitu nanti ente bayar unta umur 5 tahun ya. Dinaikkan apa? Jenis barang. Ini sama persis seperti zaman sekarang nih. Nggak bisa bayar, ada denda. Betul? Nggak bisa bayar, naik. Subhanallah. Ini jelas 4 tahun sama 5 tahun lebih mahal mana? 5 tahun jelas ontanya kan gitu. Itu salah satu praktek riba jahiliyah kata para ulama. Karena pasti akan ada yang madarat di situ. Pasti akan ada yang memberikan bahaya dan pasti akan ada yang terkena bahaya. Makanya riba dalam Islam diharamkan luar biasa. Dan itu yang membedakan akad. Perhatikan nih, yang membedakan adalah akad penting luar biasa. Gharar contohnya. Apa itu gharar? Ketidakjelasan. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Jual beli yang di dalamnya ada ketidakjelasan, pasti akan ada dirugikan satu dengan yang lain. Pasti akan ada dirugikan satu dengan yang lain. Saya beli kebun ini nih, semua yang ada di dalamnya, kemudian buahnya dan seterusnya. Coba total itu semua, nggak kemudian ada gharar di dalamnya. Saya beli sapi ini, pokoknya dalam keadaan ketika dia mengandung, saya nggak mau tahu semua anaknya harus punya saya. Nggak tahu anaknya berapa, dapat 2, 1, 5, 7, betul ya? Ada gharar di situ kan gitu. Nah, ini banyak subhanallah terjadi. Ini bayar nih berapa? Udah nggak apa-apa, bawa aja sudah, nanti gampang. Mana akadnya di situ? Betul bu? Perhatikan nih, ini penting nih. Nih, nanti mau jual berapa? Udah gampang, nanti aja lah. Berpisah dari majelis akad, sudah ditentukan belum akadnya, harganya? Gharar, nggak boleh, haram ini hukumnya. Perhatikan baik-baik. Banyak yang sepelekan masalah ini, betul ya?
Tentukan dulu. Nggak bisa. Berapa? Oh sekian. Oh dia nawar. Oh sekian gimana? Oh ya gampang lah sudah. Belum putus juga. Betul ya? Nggak boleh, perhatikan nih. Nih bayar nih. Berapa? Sekian. Tapi saya bayarnya nanti ya. Oh gampang, udah kapan aja lah. Berarti waktunya nggak ditentukan bayar, betul? Gharar. Hati-hati nih. Banyak dari kaum muslimin yang melakukan ini. Nggak boleh ini. Perhatikan baik-baik nih. Betul ya? Gampang lah nanti, subhanallah. Bayarnya kapan? Nanti insya Allah besok. Ada nggak? Ada. Kapan bayarnya? Seminggu lagi. Kapan bayarnya? Sebulan lagi. Kapan bayarnya? Nanti siang insya Allah. Harus ada akadnya di situ kan, gitu disebutkan para ulama. Jadi gharar ini bisa dalam waktu, bisa dalam jumlahnya dan seterusnya. Ini contoh dalam masalah apa? Dharar, kemadaratan dalam masalah jual beli dan seterusnya, luar biasa. Dan jual beli lempar batu, atau jual beli lempar batu. Saya lempar batunya, pokoknya semana lemparnya nih, itu yang saya beli dari itu. Kalau orang kencang lemparnya bisa sampai luar biasa. Kalau orang cuma sedikit apa? Karena pasti dalam yang seperti ini ada yang dimadaratkan, ada yang memadaratkan. Ada yang terkena bahaya, ada yang menimbulkan bahaya. Maka dalam Islam di-cut ini semua ini, diputus ini semua. La darara wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya sama sekali, baik bagi dirinya atau orang lain, baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Maka dalam Islam semua itu semuanya dilarang, subhanallah. Nah, ini jenis yang pertama dengan berbagai macam contohnya, yaitu tindakan yang murni tujuannya untuk memberikan atau menimbulkan madarat kepada orang lain. Ada yang kedua. Kalau tadi yang pertama kan tindakan yang murni tujuannya untuk menimbulkan madarat kepada orang lain. Contohnya dalam wasiat, contohnya dalam rujuk, contohnya dalam menyusui, contohnya dalam jual beli dan seterusnya. Nah, ini yang kedua. Ada yang kedua, macam-macam yang kedua. Tindakan yang tidak murni untuk memadaratkan. Kalau tadi yang pertama murni memang untuk apa? Memadaratkan orang lain. Yang kedua ini tindakan yang tidak murni untuk memadaratkan. Tindakan yang tidak murni untuk memberikan bahaya kepada orang. Dia mempunyai tujuan lain yang benar. Jadi tindakan yang tidak murni untuk memberikan madarat, untuk memberikan bahaya. Dia mempunyai tujuan lain yang benar. Tujuannya benar ternyata. Namun dia mempunyai tujuan lain yang benar. Namun tindakannya menimbulkan madarat pada orang lain. Nah, ini nggak langsung berarti. Kalau tadi yang pertama benar-benar apa? Langsung. Tindakan yang memang murni untuk memberikan madarat untuk orang lain. Kalau yang kedua ini nggak langsung, nggak secara langsung. Tindakan yang tidak murni untuk memadaratkan. Berarti niatnya nggak ada untuk madaratin orang sebenarnya. Bahkan mungkin niatnya baik, namun caranya salah. Namun ketika dia lakukan itu malah timbul kemadaratan untuk orang lain. Malah timbul untuk apa? Kemadaratan untuk apa? Orang lain. Contoh. Seseorang menggunakan barang miliknya namun tindakannya menimbulkan madarat pada orang lain.
Seseorang menggunakan barang miliknya untuk kebaikannya, mungkin untuk kebaikan dirinya, namun tindakannya itu ternyata dapat menimbulkan madarat bagi orang lain. Apa contohnya? Ibu nggak ngerti kali ibu. Tolong di silent yang ngerti. Ibunya nggak ngerti kelihatannya. Apa contohnya? Nah, saya mau tanya Pak. Dia menggunakan sesuatu miliknya untuk kebaikannya mungkin, tapi gara-gara dia melakukan itu timbul madarat untuk orang lain. Contoh, seseorang yang menyalakan api membakar di lahannya. Lahan milik dirinya, bukan milik orang lain. Betul ya? Kalau milik orang lain ya haram main bakar-bakar ya, subhanallah, betul ya? Lahannya miliknya. Kebunnya mungkin miliknya, ladangnya mungkin miliknya, dan seterusnya. Tapi ketika dia menyalakan api tersebut, ada dua nih. Yang pertama, api tersebut bisa membakar lahan orang lain, betul ya? Atau paling tidak minimal asapnya akan apa? Mengganggu. Ini saya bingung kadang-kadang, subhanallah. Orang ketika nabun Bu. Pagi-pagi enak, masya Allah, udara masya Allah. Kok tiba-tiba jadi putih, luar biasa. Banyak orang yang bakar-bakar seperti ini. Mungkin niatnya baik, betul ya? Mungkin niatnya baik untuk apa? Menghilangkan dari sampah-sampah tersebut. Tapi tanpa dia sadari, ini yang maksudnya tanpa disadari, nggak boleh berikan madarat nih. Tanpa dia sadari, ternyata asapnya tersebut memberikan kemudaratan kepada orang lain. Ya, Islam mengajarkan tentang masalah itu detail, luar biasa. Hebatnya akhlak ini, luar biasa Islam ini. Atau yang lebih parah lagi tadi, ketika bakar lupa ditinggal, akhirnya kemudian apa? Menjala ke yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Yang terjadi sekarang di Bromo, betul ya, kalau nggak salah ya? Allahul musta'an, subhanallah. 500 hektar lebih, luar biasa. Pasti di dalamnya tidak lain tidak bukan ada hikmah Allah azza wajalla. Pasti di dalamnya ada apa? Hikmah. Tapi gara-garanya diantaranya gara-gara satu sebab, betul ya? Ada orang kalau nggak salah pre-wedding ulah apa, subhanallah itu. Fala haula wala quwata illa billah. Tapi balik lagi, pasti ketika kejadian seperti itu Allah azza wajalla ingin tunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu yang kita ditegur oleh Allah tabaraka wa taala. Ini seorang mukmin. Jadi bukan hanya ngelihat dari sebabnya jelas salah dia melakukan itu, kan gitu. Tapi di balik itu semua bisa jadi Allah azza wajalla ingin menegur diri kita dari kejadian tersebut. 500 hektar lebih hancur luar biasa gara-gara hal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, contoh lain, seseorang ingin membangun rumah yang tinggi luar biasa, sehingga Pak, tanpa dia sadari ia bisa mungkin melihat tetangganya, atau gara-gara rumah yang besar dan tinggi tersebut tanpa dia sadari banyak orang yang kena madarat karena tingginya tersebut, tinggi bangunannya tersebut. Ini penting, subhanallah. Allahu akbar. Maka yang seperti ini tanpa dia sadari bisa memberikan madarat kepada siapa? Orang lain. Entah macam-macam, bisa jadi kemudian sinar matahari yang tadinya masuk tidak jadi nggak masuk, betul ya? Udara yang tadinya mungkin masuk jadi nggak masuk, dan seterusnya. Maka di sini lihat Islam luar biasa, masya Allah ya, sangat-sangat mementingkan tentang masalah hal-hal seperti ini, luar biasa. Contoh lain, orang menggali sumur. Menggali apa? Sumur. Untuk dapetin apa? Bisa juga minyak, minyak bumi. Untuk dapatkan air. Qadar Allah ketika dia gali sumur, nggak ada niat sama sekali mungkin. Akhirnya mungkin kedekatan dengan apa? Sumber air yang tetangga, airnya tetangga sumber air habis. Atau sebaliknya ketika dia gali sumur, saya pernah subhanallah. Kalau dia bukan gali sumur, kalau itu kalau nggak salah kamar mandinya. Tiba-tiba kamar saya banjir luar biasa. Lah, dari mana ini airnya, subhanallah. Ternyata sebelah tetangga itu kamar mandinya itu nempel sama kamar ujung saya. Kamar mandi itu ternyata apa?
bocor apa saya nggak ngerti, mungkin di bawahnya ada yang rembes dan seterusnya. Kamar mandi saya ketika saya masuk, lah ini kenapa air semua, subhanallah. Tanpa ada sadari, betul ya? Tanpa ada kesengajaan tentang masalah tersebut. Tapi kalau dia melakukan sesuatu, niatnya untuk baik mungkin, untuk dirinya, bahkan mungkin untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, dia harus pikirkan tentang masalah ini. Hal itu tidak boleh memberikan madarat untuk dirinya dan juga orang lain. Allahu Akbar, luar biasa Islam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sudah kita lewat kemarin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sama ketika dirinya mencintai dirinya sendiri. Bayangkan. Sebagaimana dia nggak mungkin mau diberikan madarat sama orang lain, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka jangan berikan madarat juga kepada orang lain dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Ini penting, luar biasa masalah ini. Allahu Akbar. Dan ini banyak macam-macam contohnya, luar biasa. Sangat banyak. Contoh lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna' ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian melarang tetangganya meletakkan kayu di temboknya. Meletakkan apa? Kayu di temboknya. Perhatikan baik-baik. Melarang orang lain memanfaatkan barang miliknya, berarti betul? Melarang orang lain memanfaatkan barang miliknya, tembok saya maksudnya, kan gitu ya. Seperti melarang orang lain, kata para ulama, ini menyandarkan kayu di tembok rumahnya, atau melarang mungkin apa, paku, betul ya, memaku sesuatu yang nantinya ternyata bisa ditimbulkan sesuatu yang bahaya nantinya. Misal tiba-tiba ketika kayu tersebut tiba-tiba jadi roboh, kan gitu ya. Nah, kayak yang seperti ini, kata para ulama, penting untuk diketahui dari kedua belah pihak. Bagi orang yang memiliki barang tersebut atau bagi orang yang ingin memanfaatkan barang tersebut, harus ada dua komunikasi yang baik tentang masalah ini. Kalau enggak, akhirnya berantem tentang masalah tetangga seperti ini. Nah, ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menjatuhkan vonis kepada Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu agar ia membiarkan air dari tetangganya mengalir ke lahannya. Ia membiarkan air dari tetangganya mengalir ke lahannya. Beliau berkata, engkau harus mengalirkan air tersebut meskipun melewati perutmu, kata Umar. Maksudnya apa? Karena kalau dilarang seperti itu, pasti akan ada apa? Ketidakenakan dalam hati tetangga tersebut. Maka Umar bin Khattab luar biasa, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u fadlal ma' litamna'u bihil kala. Jangan kalian melarang pemanfaatan air dengan tujuan untuk melarang pemanfaatan rumput di sekitarnya. Dialirkan airnya untuk apa? Rumputnya supaya subur dan seterusnya. Muhammad bin Maslamah salah satu rumahnya tengah, enggak, dikat sama dia, enggak boleh lewat. Umar bin Khattab marah, mengatakan enggak boleh. Kenapa? Karena ini yang pertama, air bisa didapatkan untuk siapa? Semuanya, betul? Siapapun bisa. Yang kedua, rumput tadi bisa diberikan kepada siapapun kalau memang bukan miliknya, kan gitu. Di lahan banyak dan seterusnya. Maka tidak boleh kemudian hanya karena dirimu saja orang lain kemudian mendapatkan kemudaratan tanpa disengaja. Allahu Akbar, subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Intinya tidak lain tidak bukan dari hadis, kandungan hadis ini tidak boleh memudaratkan, tidak boleh menimbulkan bahaya. Itu Allah Azza wa Jalla tidak membebani para hambanya untuk mengerjakan hal-hal yang mendatangkan madarat kepada mereka. Karena apa saja yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada mereka adalah intisari kebaikan agama dan dunia mereka. Serta apa saja yang Allah Azza wa Jalla larang dari mereka, itu adalah intisari kerusakan agama dan kerusakan dunia bagi mereka. Jadi intinya balik lagi semuanya kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Azza wa Jalla juga tidak memerintahkan hamba-hambanya dengan sesuatu yang akan membahayakan fisik mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menggugurkan kewajiban bersuci bagi orang-orang yang sakit. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj."
Allah Azza wa Jalla tidak ingin menyulitkan kalian. Bahkan Allah Azza wa Jalla menghapuskan kewajiban orang berpuasa bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit dan apa? Musafir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jalla menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi dari kalian. Nah, jadi apapun intinya, segala sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat Allah dan Rasulnya ini pasti di dalamnya penuh dengan kemaslahatan. Segala sesuatu yang dilarang di dalam syariat ini, baik masuk akal kita atau tidak masuk akal kita, pasti di dalamnya penuh dengan apa? Kemudaratan, baik kita tahu atau tidak. Nah, dari yang saya katakan tadi, dari hadis ini, la darara wa la dirar, keluar banyak kaidah-kaidah usul fikih. Apa itu usul fikih? Gampangnya, fikih ini hasilnya, usul fikih ini masaknya. Ini hukumnya apa? Halal, haram, mubah, makruh. Itu fikih, udah jadi. Usul fikih itu tempat masaknya. Usul fikih itu apa? Masaknya seperti apa? Gimana hukum ini bisa keluar hukumnya haram? Gimana hukum ini bisa keluar hukumnya halal? Gimana hukum ini bisa keluar makruh, bisa mubah? Semuanya di usul fikih nih. Hadis tadi, hadis yang pendek tadi, Masya Allah, banyak turunan yang menjadikan kaidah-kaidah fikih yang luar biasa banyak. Pendek pada luar biasa. Dan ini yang saya katakan tadi, bagaimana mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Contoh. Beberapa kaidah fikih yang muncul. Contoh yang pertama, ada kaidah fikih namanya ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Ini kaidah usul fikih nih. Kemadaratan itu harus dicegah semampunya. Ini kaidah usul fikih nih. Kemadaratan itu, bahaya itu harus dicegah semampunya. Maksudnya apa? Menghilangkan kemadaratan yang telah terjadi adalah suatu kewajiban. Juga diwajibkan untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Contoh, ada seseorang ingin membuat saluran air misal. Ini contoh. Kenapa? Karena usul fikih ini bisa diterapkan ketika banyak contoh di kasus di lapangan. Nah, kaidahnya sudah dikasih nih oleh para ulama. Jadi setiap hukum pasti ada hukumnya. Makanya saya katakan tadi, hasilnya fikih, masaknya di mana? Usul fikih. Contoh, seseorang ingin buat saluran air di jalan. Kemudian saluran air tersebut mengganggu orang lewat. Niatnya baik dong buat saluran air, betul ya? Tapi ketika dia buat saluran air bisa mengganggu orang lewat, boleh nggak dibikin? Boleh nggak dibikin saluran air tersebut? Tadi dalilnya apa? Kaidahnya apa? Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemadaratan, bahaya itu harus dicegah semampunya. Harus dihilangkan semampu kita. Orang ketika mau bikin saluran air mungkin dapatkan manfaat, betul? Tapi gara-gara saluran air tersebut orang lain kemudian jadi apa? Madarat, bisa dapat madarat, maka yang seperti ini nggak boleh dia lakukan. Bisa difahami? Nah, nanti ada lagi. Tenang Bu, sabar. Ini baru satu contoh, betul ya? Nanti itu ada pembahasan lagi, beda lagi, Masya Allah. Masya Allah. Ini salah satu contoh nih. Membuat saluran air tapi bisa mengganggu orang lewat, maka jelas dia nggak boleh membuat saluran air tersebut, atau kalau sudah terjadi maka dia wajib untuk membuang saluran air tersebut dan menggantinya, memperbaikinya supaya tidak memadaratkan orang lain. Nah, contoh lain, ada kaidah usul fikih, ad-dararu la yuzalu bimithlih. Kemadaratan, bahaya tidak dihilangkan dengan kemadaratan yang sebanding. Maksudnya apa? Keburukan nggak boleh dihilangkan dengan keburukan juga. Bahaya nggak boleh dihilangkan dengan bahaya pula. Contoh, seseorang yang terkena sihir, contoh, dia mau berobat tapi datangnya kemana? Ke dukun. Betul? Ini kan betul ya? Dia mau berobat menghilangkan kemadaratan pada dirinya, tapi kemudian datangnya kemana? Keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya, betul ya?
Datang ke dukun hukumnya haram, subhanallah. Yang penting sembuh Pak Ustaz, nggak bisa. Berarti kan banyak dari kaum muslim ini ketika dia sakit mungkin dan seterusnya yang penting sembuh. Salah. Salah. Kalau caranya itu bukan yang disesuaikan dari Al-Quran dan As-Sunnah, mau ngapain terus? Kita dapat dosa gara-gara kemudian kita sembuh. Mungkin sembuh, Allah berikan sembuh mungkin kan gitu. Tapi jadi dosa besar, naudzubillah, mau apa? Contoh tadi, melawan sihir dengan sihir, melawan sihir dengan dukun, melawan sihir dengan sesuatu yang haram. Jadi tidak boleh kemadaratan, bahaya dihilangkan dengan kemadaratan yang sama, yang sebanding. Contoh lain, seseorang ada punya perkumpulan, serikat lah misalnya, atau ahli waris lah misalnya. Seorang yang dari ahli waris tersebut, kata para ulama, tidak boleh memaksa anggota yang lain untuk bisa membagi harta. Bukan ahli waris, betul tadi, serikat, benar, perusahaan misal. Dia bikin perusahaan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ownernya ada 5. Pemiliknya ada 5. Kemudian salah satunya maksa yang lain untuk bisa membagi hartanya, membagi mungkin keuntungan dan seterusnya, yang kalau dibagi pasti akan mendatangkan kerugian yang lain. Saya nggak ada urusan, yang penting saya. Nggak bisa. Kalau kayak gitu jangan berserikat dengan orang lain, ente sendiri. Kan gitu ya? Ini penting nih, subhanallah. Jadi banyak orang ketika dia kerjasama, dia mikir sendiri, anani, egoisme. Dia tidak memikirkan bagaimana kerjasamanya dengan orang lain. Apakah ini menimbulkan manfaat atau madarat dan seterusnya. Pokoknya yang penting saya, nggak ada urusan sama orang. Ini nggak boleh, hati-hati, perhatikan baik-baik. Contoh lain, kaidah usul fikih yang lain, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini luar biasa nih. Menghindari kerusakan, kemadaratan, bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Saya ulang, ini penting nih, luar biasa. Ini banyak terjadi nih. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Menolak atau menghindari bahaya, kerusakan itu lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Kita ingin mengerjakan sesuatu, ada maslahatnya? Ada. Tanya dulu, ada madaratnya nggak? Ada Pak Ustaz. Madaratnya besar nggak? Besar Pak Ustaz. Maka yang seperti ini maslahatnya ditunda dulu. Kenapa? Karena ada madarat yang sama yang akan timbul. Karena kaidahnya menolak kerusakan itu jauh lebih didahulukan daripada mengambil apa? Manfaat, maslahat. Contoh, hadis ma'ruf ketika A'rabi, orang Arab Badui, masuk ke Masjid Nabawi, kemudian kencing di pojok. Ma'ruf ya. Para sahabat, apa yang dilakukan para sahabat? Marah, bahkan mau keluarin pedang yang luar biasa, betul? Rasul mengatakan da'uhu, biarin dia, biarin. Wahariqu sijlam minal ma, nanti sudah selesai dia, siram pakai seember air. Selesai. Ini lihat bagaimana yang pertama hikmahnya Nabi dalam berdakwah, hikmah kelemah lembutan Nabi dalam berdakwah. Yang kedua kata para ulama, kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah. Ini kaidah ini nih, salah satunya. Menolak kerusakan, menolak kemadaratan, menolak bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Kalau tiba-tiba lagi kencing dari itu, sahabat kemudian apa? Datang kemudian melarang, apa yang terjadi? Wah, bisa mutar, betul ya. Satu, kemadaratan yang akan timbul. Yang kedua, bahaya sama orang tersebut juga. Ketika lagi kencing tiba-tiba diberhentikan, betul ya. Kedua, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk menolak kemadaratan yang timbul, walaupun mungkin ada madarat juga di situ, betul ya. Walaupun mungkin ada maslahat, ada apa? Ada maslahat ketika mencegahnya. Jadi masjid nggak apa? Mungkin ada, tapi nggak tahu ada apa nggak. Kalau tiba-tiba sebaliknya, tiba-tiba tercecer kemana-mana kan kacau. Ini luar biasa nih, bagaimana Islam mengatur ini, dan yang seperti ini yang bisa menimbangnya maslahat dan madarat orang yang berilmu. Perhatikan baik-baik nih, nggak semua orang, tidak semua orang. Perhatikan baik-baik ini, penting nih.
wah nggak tahu dan seterusnya. Padahal dia nggak tahu bagaimana menggunakan dalil tersebut ketika pengaplikasian dalam kehidupannya. Ini penting, luar biasa nih. Orang yang berilmu yang bisa nih. Orang yang punya ilmu, dia punya ilmu, punya hikmah, punya pengalaman tentang masalah tersebut. Ada namanya dalam Islam namanya fiqhul ma'alat. Fikih ma'alat. Apa itu fikih ma'alat? Sesuatu yang akan timbul ketika melakukan sesuatu itu apa saja? Efek apa kalau bahasa ini? Efek buruk yang akan timbul ketika seseorang melakukan hal itu apa saja? Nah, yang seperti ini fikih ma'alat ini kata para ulama biasanya diberikan kepada orang yang sudah senior. Sangat jarang diberikan orang yang masih muda. Walaupun dia berilmu mungkin. Karena di situ butuh ilmu yang pertama, yang kedua dibutuhkan ketenangan, yang ketiga dibutuhkan pengalaman, yang keempat dibutuhkan taufik dari Allah. Biasanya orang yang sudah tua. Makanya syekh dalam Islam kan orang yang berilmu biasa dikatakan syekh, betul ya? Syekh itu terkumpul dua, ilmu dan sudah tua. Orang yang sudah tua juga dalam bahasa Arab dikatakan syekh. Ilmu dan juga apa? Tua. Dan ini hebatnya ulama nih. Semakin mereka tua, semakin apa? Berilmu dan semakin hikmah, luar biasa. Semakin bisa memandang, oh ini yang baik, ini yang buruk. Oh ini nantinya efeknya bisa baik, nanti efeknya bisa buruk. Itu biasa orang yang semakin apa? Matang dalam ilmunya dan usianya. Syekh itu makanya dua, ilmu dan juga apa? Usia. Semakin dia berilmu, semakin dia berusia, biasanya semakin akan matang dalam melihat sesuatu. Makanya Nabi SAW mengatakan al-barakatu fi akabirihim. Keberkahan itu ada pada orang yang sudah tua, maksudnya orang yang sudah senior. Dia berilmu dan dia senior. Bukan nggak berilmu ya, nggak berilmu sih hilang, nggak mungkin, mustahil itu. Fi akabirihim, pada orang-orang yang besar di antara mereka. Maksudnya besar di sini apa? Sebagian ulama mengatakan orang yang sudah berumur, usia dan dia berilmu akan ilmu agama. Pasti beda pandangannya sama orang yang masih muda. Nah, contohnya tadi Nabi SAW, sahabat semuanya luar biasa tuh, betul ya? Mau ngeluarin pedang dan seterusnya, bahkan mau menggal kepalanya. Rasul mengatakan diam, sudah, biar selesai, kemudian disiram. Karena kemadaratannya pasti akan timbul, minimal dua tadi. Bisa tercecer kemana-mana. Yang kedua bisa penyakit bagi dirinya, bahaya. Setelah itu disampaikan kepada Nabi, nasihati. Wahai fulan, ini masjid rumah Allah. Dengan cara yang baik, luar biasa. Ini masjid rumah Allah. Tempatnya orang berzikir, tempatnya orang mengingat Allah dan seterusnya. Orang ini ngomong lagi, ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad, jangan berikan pada sahabat-sahabatnya nih. Rasul benerin lagi, wahai fulan, rahmat Allah itu luas, jangan kau persempit rahmat Allah. Apa yang terjadi? Orang ini pulang ke kaumnya, mengajak hampir seluruh kaumnya masuk ke dalam Islam. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan, kemadaratan, bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ini luar biasa, masya Allah, kaidah ini. Nah, ini disebutkan oleh masalah tersebut. Dan masih banyak lagi kaidah-kaidah yang lain yang saya katakan tadi, ada belasan bahkan kaidah-kaidah yang muncul di antaranya dari hadis ini. La darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan bahaya, baik itu bagi dirinya sendiri atau orang lain, baik itu dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Iya. Apa? Robiul Awal sekarang ini. Ah. Kan kebanyakan di jangan kebanyakan di Maulid itu katanya yang Robiul Awal bukan lahirnya Nabi, wafatnya Nabi. Oh iya. Nah, bulan Rabiul Awal. Saya lupa tadi pakai nih. Belum. Bulan Rabiul Awal adalah di antara bulan-bulan Islam. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda pendapat tentang kapan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama, beda pendapatnya masalah bulannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bulannya bulan Ramadan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bulannya bulan Rabiul Awal dan seterusnya. Jadi khilaf ulama kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lahir. Tahunnya jelas tahun gajah kan gitu ya. Kalau harinya jelas hari Senin karena Nabi menyebutkan itu. Tapi bulannya khilaf. Walaupun yang lebih rajih betul yang lebih rajih pendapatnya Rabiul Awal. Bulan yang lebih rajih adalah Rabiul Awal. Perselisihan pendapat ini lagi lebih banyak lagi ketika Rabiul Awalnya tanggal berapa. Biasanya kita tahu tanggal berapa? 12 Rabiul Awal itu yang benar kata para ulama adalah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sepakat ulama, enggak ada khilaf. 12 Rabiul Awal itu sepakat ulama meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperselisihkan oleh para ulama. Tadi bulannya aja khilaf, betul ya? Apalagi tanggalnya. Kalau bulan aja khilaf ulama, apalagi tanggalnya. Perhatikan baik-baik nih. Apalagi tanggalnya. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 19, 20 dan seterusnya. Dan yang lebih rajih, nggak ada satupun riwayat yang sahihah tanggal berapa Rasul dilahirkan. Tidak ada satupun riwayat yang sahihah yang kuat. Bulannya kebanyakan ulama mengatakan Rabiul Awal, betul. Walaupun sebagian mengatakan Ramadan. Tapi tanggalnya dikhilafkan oleh para ulama. Kenapa? Ini ada 2 pelajaran penting nih. Ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika meninggalnya Nabi. Ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang berhubungan tentang agama. Apa itu? Berarti semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, wahyu terputus dari atas langit sampai hari kiamat. Betul ya? Berarti ada sesuatu urusan dalam masalah apa? Agama. Nggak mungkin siapapun yang mengatakan saya nabi setelah Rasul, pasti kita akan gampang mengatakan ente sesat menyesatkan. Kan gitu ya? Kenapa? Karena meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di 12 Rabiul Awal tersebut berarti wahyu terputus dari atas langit sampai hari kiamat. Betul? Berarti ada sesuatu yang nyambung masalah agama. Sekarang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, pertanyaannya kenapa para ulama tidak memfokuskan diri mengetahui kapan benar-benar nih lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tanggal berapa? Kata para ulama apa? Karena tidak ada satupun ibadah yang dibangun pada hari itu harusnya. Karena tidak ada satupun ibadah yang diharuskan pada hari itu, kata para ulama. Sehingga para ulama tidak kemudian seperti apa? Mencari tahu seperti ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanggalnya. Karena tanggal 12 Rabiul Awal tersebut tahun berapa Rasul meninggal? Tahun gajah lagi, lahir tahun gajah. Tahun berapa Hijriah? Rasulullah meninggal tahun berapa Hijriah? Hah? Berapa tahun di Madinah? 13 tahun di Mekah. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun, betul ya? Nah, pada saat itu berarti apa? Wahyu terputus dari atas langit, tidak akan ada lagi wahyu yang turun kepada manusia sampai hari kiamat terjadi. Berarti ada sesuatu dalam syariat yang terjadi. Berbeda dengan lahirnya Nabi SAW. Lahirnya Nabi jelas sesuatu yang mulia, besar, luar biasa. Tapi tidak ada ibadah yang disyariatkan di situ, kata para ulama. Sehingga satupun ulama atau banyak para ulama yang tidak kemudian memfokuskan diri mengetahui kapan nih tanggal pastinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kenapa? Karena nggak ada satupun ibadah yang dibangun. Beda misal ketika Ramadan, kan para ulama pasti apa? Meruqyah, betul, melihat hilal. Ketika 1 Syawal begitu juga, kan gitu. Ketika Dzulhijjah begitu juga. Kenapa? Karena ada ibadah yang dibangun di situ. 1 Ramadan kita mulai puasa, 1 Syawal kita berhenti puasa, Idul Fitri. 1 Dzulhijjah berarti sudah masuk Dzulhijjah, nanti untuk apa? Arafah dan juga hajinya ditentukan. Ada ibadah yang dibangun di dalamnya. Berbeda dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun ibadah yang dibangun di dalamnya. Makanya ulama khilaf
luar biasa panjang lebar kalau ibu-ibu baca. Kapan pastinya Rasulullah SAW dilahirkan dan tanggal yang lebih sahih, nggak ada tanggal yang satupun yang kuat dari para ulama. Mereka hanya menerka-nerka, menghitung-hitung biasa, kemudian tidak ada satupun dalil yang sahihah yang menyebutkan tentang tanggal pastinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Karena sekali lagi saya katakan tidak ada ibadah yang dibangun di tanggal tersebut. Tidak ada ibadah yang diharuskan di dalam Islam ketika lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini. Sekali lagi, lahirnya Rasul sallallahu ke atas muka bumi ini hari yang luar biasa. Hari yang luar biasa, Masya Allah. Tapi sekali lagi tidak ada satupun ibadah yang diharuskan atau dibangun di tanggal-tanggal tersebut. Nggak ada sesuatu yang nyangkut masalah agama, maksudnya kata para ulama masalah ini. Jadi selama ini tanggal 12 itu berarti memperingati wafatnya Nabi Ustaz yang benar. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti itu, walaupun mereka niatnya jelas untuk apa? Memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Ini penting nih, jadi kaidah dasar dalam kehidupan kita dalam beragama. Kalau seandainya perkara itu benar, baik, maka pasti para sahabat sudah mendahului kita untuk melakukannya. Saya mau tanya, kita sama para sahabat lebih cinta sama Nabi siapa? Pasti sahabat. Kita akan jawab pasti sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Di zaman sahabat Nabi, apakah pernah para sahabat memperingati satu khusus tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Muridnya sahabat tabi'in, pernahkah ada? Enggak ada. Muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, enggak pernah ada. Pertama kali muncul kapan itu? Di Bani Fatimiyah. Ulama khilaf pertama kali munculnya, tapi banyak ulama mengatakan di Bani Fatimiyah di Mesir. Bani Ubaid Al-Qaddah yang pada saat itu pemimpinnya adalah beragama Syiah. Dan pada saat itu ada 6 maulid yang dilakukan. Maulidnya Nabi, maulidnya Fatimah, maulidnya Ali, maulidnya Hasan, maulidnya Husain, dan maulid rajanya. 6 maulid yang dilakukan pada ini Fatimiyah, Bani Fatimiyah. Itu yang paling pertama kali melakukan maulid Nabi SAW. Dan itu di abad ke jauh. Ada yang mengatakan abad 4 dan mengatakan abad ke-6. Jadi di 3 generasi terbaik para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, gak pernah dikenal ini maulid Nabi SAW. Lau kana khairan sabaquna ilaih. Kalau seandainya perkara itu benar, baik memang dalam agama, maka pasti sudah para sahabat mendahului kita untuk melakukannya. Inilah subhanallah. Maka agama ini bukan milik kita. Agama ini kepunyaan Allah tabaraka wa taala. Jangan kita menambah atau mengurangi sesuatu dalam agama ini kecuali memang ada dalil yang tegas tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya. Semoga Allah azza wa jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah azza wa jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk bisa meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah azza wa jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.